Civilization. Eh, dan saya kali ini ya seperti yang di mention sebelumnya ya, bahwa saya kan mungkin lebih banyak ke sharing kali ya, sharing dari apa yang sudah saya kaji di dalam pemikiran Santo Agustinus ya, karena ini meskipun dia itu sudah lebih dari 1000 tahun ya pemikirannya, tetapi sampai hari ini kalau saya lihat itu tetap relevan dengan kehidupan keseharian kita, terutama untuk kehidupan beriman kita. Mau agama apapun eh, bisa kita korelasikan. Meskipun ya memang ya Agustinus itu kan ya seorang santo, dia memang pemikirannya itu sangat Kristen ya. Tetapi kalau misalnya kita refleksikan kembali, itu sebenarnya bisa kita periksa bahwa pemikirannya ini juga dekat dengan kita dan tidak memandang agama apapun ya, dan itulah yang akan saya sharing pada hari ini. Nah, ini berdasarkan buku saya ya, yang belum lama terbit ya, Ragu untuk Beriman. Nanti mungkin di akhir diskusi saya bisa sharing itu linknya bagi yang berminat ya untuk membaca buku ini. Pertama-tama, judulnya di sini kan adalah meragu untuk beriman ya. Maksudnya meragu adalah merujuk pada sikap skeptis ya, merujuk kepada skeptisisme. Di sini juga judul buku saya juga ya, meragu untuk beriman, refleksi filsafat ketuhanan dari Santo Agustinus ya. Sebenarnya kalau dipikir secara ini ya, secara singkat, kita taunya atau umumnya ya, orang tuh terlintas di kepalanya Agustinus itu justru menentang skeptisisme. Jadi kayak, wah ini apaan nih? Apa Amadea ini ngaco ya bacanya ya? Kok Agustinus kok seorang skeptik ya? Atau melakukan skeptisisme? Ya memang di akhir hidupnya Agustinus memang menentang skeptisisme. Tetapi skeptisisme yang dia tentang itu adalah skeptisisme akademi baru ya, yang mana itu berpusat dari pemikiran ya Porphyry, terus kemudian Carneades, saya kurang tahu ya bacanya gimana. Dia pun juga apa ya, tidak secara terus terang menyatakan bahwa ini adalah sebuah skeptisisme gitu, tidak seperti itu. Agustinus tidak seperti itu. Tetapi ketika saya membacanya dari beberapa buku yang memang ditulis oleh Agustinus, dia justru melakukan metode skeptisisme. Tapi skeptisisme yang digunakan oleh dia adalah skeptisisme jenis metodologis, yang mana skeptisisme metodologis adalah skeptisisme yang memiliki ujung. Ya, maksudnya memiliki ujung adalah ada sesuatu finalnya ya, ada sesuatu tujuannya, seperti misalnya kepastian katakanlah. Dan memang Agustinus, terus juga filsuf modern René Descartes itu juga dia adalah penganut skeptisisme jenis metodologis ya, dan itu juga yang dilakukan oleh Agustinus gitu kan. Jadi kalau dikaitkan dengan filsafat ketuhanan ya dari Agustinus, sikap skeptik ya itu kan merupakan suatu aktivitas akal budi ya. Tetapi aktivitas ini dapat membawa manusia kepada Tuhan, membuat manusia mengetahui Tuhan. Dan yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan atau pemikiran Agustinus di sini adalah hubungan yang menyeluruh ya antara jiwa dengan Tuhan ya. Karena bagi Agustinus manusia ya tidak dapat mengetahui jiwanya secara menyeluruh. Jadi nggak bisa ya kita memeriksa diri kita sendiri secara utuh, secara menyeluruh itu nggak bisa kalau menurut Agustinus. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya Tuhan. Agustinus menganggap demikian. Ya karena itulah manusia itu perlu menyerahkan dirinya kepada Tuhan.
tetapi di sini memiliki suatu masalah rusak ya, sudah rapuh, sudah jatuh ke dalam dosa ya. Jadi karena kejatuhan itulah manusia itu sulit untuk memahami dirinya dan sulit untuk memahami Tuhan. Dan ini kan terkait dengan perjalanan jiwa ya, perjalanan jiwa yang mana di dalam pemikiran Agustinus ya, jiwa itu kan mind, soul, terus bisa disebut juga sebagai ingatan, memori, dan juga pikiran ya. Jiwa yang dimaksud adalah jiwa manusia ya di sini ya yang perlu ditekankan. Jiwa manusia atau rational soul. Dan dia mendefinisikan jiwa sebagai zat tertentu yang mengambil bagian dalam akan dirancang untuk memerintah tubuh. Jadi yang penting di sini adalah jiwa, soul itu. Tubuh bisa bergerak, tubuh bisa bekerja, itu didorong dengan soul. Nah, di sini juga sangat terkait dengan pemikiran Plato. Pemikiran Plato kan yang seperti yang ya mungkin banyak yang tahu ya juga ya bahwa Plato kental tentang pikirannya tentang idea tentang Tuhan. Dan idea tentang Tuhan merupakan pengetahuan yang tersebar oleh semua dan secara alamiah tidak dapat dipisahkan dari pikiran manusia ya. Tuhan terlihat sebagai sesuatu yang membuat dirinya sendiri sangat terang dan jelas ya, terang dan jelas sehingga alam semesta itu ya turut ya, bukan turut sih, maksudnya tunduk gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Dan Tuhan juga dapat langsung ya berelasi kepada manusia, dan Tuhan dapat diketahui oleh manusia yang membutuhkan dia secara mendalam dan ingin mengenalnya lebih dalam. Dan bagi Agustinus, Tuhan telah ada di dalam pikiran manusia secara alamiah. Jadi basically kita tuh udah punya pengetahuan akan Tuhan. Bisa dibilang mungkin disebut sebagai pra pengetahuan itu sudah ada Tuhan di dalam pikiran manusia. Manusia yang tidak mengenal dan tidak memahami Tuhan itu sebenarnya diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri yang berkehendak untuk menolak dan menjauhkan dirinya dari Tuhan yang ada di dalam pikiran atau di dalam memorinya ya. Untuk menuju dan mencapai kebenaran, jiwa tuh harus bergerak. Karena kan pemikiran Agustinus terkait dengan pergerakan jiwa ya, perjalanan jiwa. Soul journey ya. Jadi jiwa tuh harus bergerak dan melewati beberapa tahap yang tahap pertamanya jelas yang paling mudah adalah penangkapan indrawi atau dari panca indera. Dari panca indera kita masuk ke dalam konteks akal budi, terus juga kemudian setelah itu kita dapat memperoleh iluminasi. Nah, nanti kita bakal diskusi ya soal iluminasi ini ya. Nah, ini kan temanya adalah meragu untuk beriman. Berarti artinya skeptik, kita bersikap skeptik agar kita beriman. Tetapi sebenarnya ya saya tadi juga sudah sempat mention ya. Jadi skeptisisme Agustinian yang dalam konteks ini tuh bisa dibilang adalah hasil pembacaan ya. Karena Agustinus tidak pernah menyatakan, mendeklarasikan secara langsung bahwa dia juga punya pemikiran soal skeptisisme, enggak ya.
dia nggak pernah deklarasi langsung, itu dia nggak pernah. Dan bahkan ya, Agustinus itu menentang kaum skeptis ya untuk menyangka definisi yang telah disampaikan oleh Zeno. Saya ketikin aja kali ya. Zeno ya. Dia seorang pemikir kuno dan juga pemikirannya tuh terkait dengan skeptisisme. Nah, dia menentang kaum skeptis, menyangka definisi yang disampaikan oleh Zeno, dan mengatakan bahwa siapapun yang mengetahui bahwa ia memiliki sikap ragu, diketahui dengan kepastian sesuatu yang dianggap pasti. Jadi, dia meragukan, sudah pasti dia telah mengakui kebenaran. Maka siapapun yang memiliki keraguan tentang apapun itu, ya secara garis besar ini adalah jalan yang diikuti oleh jiwa ala Agustinian dalam pencarian akan Tuhan. Ini kita bisa lihat ya di dalam riwayat hidup Agustinus ya kalau kita baca di dalam Confession ya terlihat banget ya justru Agustinus itu dia nggak mau ikut Kristen dulu gitu loh, bahkan ibunya sendiri ya selalu mendorong dia untuk dibaptis, tapi selalu aja Agustinus menolak ya, nggak mau. Dia bahkan sampai berdoa, Tuhan jadikanlah aku murni, tetapi tidak sekarang. Jadi dia pengen happy dulu kali ya. Dia pengen explore sana sini dulu, dan memang kehidupannya seperti itu ya. Kita bisa baca di dalam The Confession. Ya, ini ada yang mention ya, milik dictum cogito ergo sum, nah nanti ini kita bahas ya. Memang ini bisa dibilang ya, ini adalah cikal bakal gitu ya, cikal bakal dari cogito ergo sum dari Descartes. Nanti kita bahas. Tuhan yang dikatakan sebagai satu-satunya dasar yang cukup untuk kebenaran yang ada di dalam pikiran merupakan suatu titik kritis yang penting ya, dan hal ini merupakan sesuatu yang sifatnya niscaya. Dan dalam konteks filsafat ketuhanan, Agustinus menganggap bahwa skeptisisme itu harus ditolak dan manusia harus beriman kepada Tuhan. Dengan beriman kepada Tuhan, pengetahuan akan kebenaran dapat tercapai, dan jika melakukan sebaliknya, yang terjadi juga sebaliknya, yaitu pengetahuan akan kebenaran tidak dapat diraih. Nah, disinilah yang bakal kita reinterpretasi di sini ya, karena Agustinus pada dasarnya ya dikenal sebagai penolak skeptisisme. Tapi kalau kita periksa di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan intelektualnya, dia justru melakukan sikap skeptik. Dia telah melakukan skeptisisme gitu ya. Nah, serangan Agustinus terhadap skeptisisme itu cenderung ke ranah praktis sebenarnya daripada teoritis. Karena dia percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam skeptisisme menyangkut permasalahan mengenai kehidupan. Selain itu juga mengenai moralitas ya. Moralitas dan juga tentunya adalah persoalan jiwa ya. Kalau skeptisisme itu benar, maka pencarian akan Tuhan itu sudah ditakdirkan dari awal. Namun skeptisisme dapat mengesampingkan iman dan membuat kehidupan kekal tidak dapat dicapai. Maka salah satu buku dari Agustinus yang mengkritik skeptisisme yang bernama Contra Academicos. Ya, di dalam buku ini dia mengkritik skeptisisme ya, lebih tepatnya dari skeptisisme akademi ya, akademi baru Plato ya, bukan akademinya Plato tapi akademi baru. Jadi itu beda lagi ya di situ ya.
Nah, jadi menjelang akhir dari tulisannya yang berjudul Kontra Akademikos, Agustinus mengatakan bahwa skeptisisme mengarah pada pengabsahan imoralitas. Jadi kayak nggak benar lah gini intinya ya. Skeptisisme ala akademi baru gitu. Nah, landasannya berarti kira-kira begini ya. Kita melakukan sikap skeptik dengan mempertanyakan, dengan meragukan. Ketika kita telah mempertanyakan, ketika kita telah meragukan, kita berpotensi untuk mendapatkan iluminasi. Yang mana iluminasi dalam epistemologi Agustinus diyakini sebagai pengaruh ilahi yang istimewa, yang terjadi dengan menghasilkan pengetahuan yang sifatnya niscaya, universal, dan pasti dalam manusia. Untuk menyempurnakan pengetahuan menyeluruh yang ditandai dengan adanya kepastian mutlak, keniscayaan, dan keuniversalan, itu perlu iluminasi atau terang rohani yang diiringi oleh kekuatan akal budi dan presentasi objek melalui persepsi indrawi. Jadi ibarat kayak iluminasi itu dari Tuhan sendiri ya. Kita nggak bisa membuat iluminasi sendiri. Jadi kita mendapatkan iluminasi dari Tuhan ketika kita telah memiliki sikap ragu, sifat keraguan-raguan. Di dalam iluminasi, manusia tuh dapat berkoneksi dengan Tuhan secara langsung, dan kebenaran yang telah diperoleh itu tidak akan berubah. Agustinus mengilustrasikan iluminasi sebagai hasil dari intelek manusia layaknya gambaran Tuhan. Karena sesuai dengan ajaran Kristen ya, ini perlu disclaimer ya, memang pemikiran Agustinus itu sangat Kristen ya. Kenapa? Karena suasananya memang demikian. Nah, kembali lagi, Agustinus mengilustrasikan iluminasi sebagai hasil dari intelek manusia layaknya gambaran Tuhan ya, sesuai dengan ajaran Kristen bahwa manusia merupakan gambar dan rupa Tuhan. Manusia adalah citra Tuhan. Dan dia menyatakan juga bahwa Tuhan sebagai sumber cahaya ilahi menganugerahkan cahaya pikiran oleh tindakannya yang mencerahkan kepada ciptaan, yaitu kepada manusia. Dan iluminasi ini dapat mengingatkan bahwa terang itu tinggal di dalam dirinya, di dalam Tuhan. Karena iluminasi Tuhan, pikiran manusia dapat terus mengalami tindakan yang mencerahkan ya, karena berasal dari Tuhan sendiri. Dan iluminasi bekerja dengan cara Tuhan yang menerangi pikiran manusia. Jadi Tuhan memberikan iluminasi dan itu menerangi pikiran manusia ya. Tetapi Agustinus juga menegaskan bahwa semua yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan memiliki kemampuan untuk menerangi berbagai realitas. Tetapi argumentasi tersebut tidak begitu jelas untuk dapat dikatakan benar-benar diterangi. Karena manusia bisa saja nggak mengenali cahaya yang mereka dapat, yang dari Tuhan maksudnya ya. Dan oleh karena itu sangat rentan untuk mereduksi cahaya yang oleh karenanya mereka menilai suatu cahaya tertentu yang diciptakan. Jadi dapat diartikan pula kenapa manusia tidak dapat mengenali dan memperoleh cahaya tersebut. Kenapa? Karena manusia telah terbuai dengan berbagai macam delusi dan sensasi yang diciptakannya. Manusia berpotensi untuk mengalami delusi yang dia buat sendiri.
Dan delusi itu bisa saja membuat manusia menganggap, oh ini dari Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan, tetapi dari dirinya sendiri. Itu dari hasrat manusia sendiri. Dan ini yang perlu hati-hati ya. Kita nggak bisa sembarangan mengklaim bahwa ini memang dari Tuhan. Kita nggak bisa seperti itu. Itulah gunanya skeptisisme. Itulah gunanya peran akal budi dalam kita beriman. Nah, lagi-lagi, menurut Agustinus, setiap manusia itu sebenarnya dapat memperoleh cahaya iluminasi tersebut. Dan pada dasarnya, cahaya ilahi telah terdapat di dalam diri manusia sebenarnya. Tetapi, manusia itu sendiri mau nggak untuk menerima cahaya tersebut? Di sini ada peran pilihan juga ya. Peran kehendak bebas di sini. Apakah manusia mau menerima cahaya tersebut atau justru manusia mau menolaknya? Dan menurut pandangan-pandangan postmortem ya dari Agustinus, iluminasi yang dibahas dalam konteks Agustinianisme itu hanya merupakan terang iman yang transenden ya. Kaum teolog Agustinian itu juga berfilsafat berdasarkan dengan pengalaman iman ya. Ini memang ciri khas dari pemikiran Agustinus ya. Pemikirannya bersifat personal, bersifat subjektif, tetapi juga negatif. Karena sesuai dengan pengalaman imannya dia. Dan ini membuat ya diktum ya, salah satu diktum yang sangat terkenal tetapi sering kebolak-balik, yaitu diktum ini saya ketikkan aja di chat ya. Diktum yaitu crede ut intelligas. Ini mungkin kita ngelihatnya, wah, ini credo ut intelligam ini beda ya. Beda ya rekan-rekan sekalian, karena kalau dari Agustinus itu crede ut intelligas. Sedangkan kalau yang credo ut intelligam itu adalah dari Anselmus. Memang beda-beda tipis ya, crede ut intelligas dengan credo ut intelligam. Crede ut intelligas itu diartikannya kayak gini. Percayalah agar kamu mengerti. Sedangkan credo ut intelligam adalah sebuah pernyataan yang artinya aku percaya agar aku mengerti. Di sini beda ya. Yang satu kalimat perintah, yang satu kalimat pernyataan atau kesaksian atau syahadat. Tetapi sayangnya orang suka ini ya, kebolak-balik ya, crede ut intelligas, credo ut intelligam. Bilangnya credo ut intelligam dari Agustinus, padahal sebenarnya bukan ya rekan-rekan sekalian. Karena credo ut intelligam ini justru yang lebih dikenal ya. Crede ut intelligas justru ini yang underrated ya. Padahal yang dari Agustinus sendiri adalah crede ut intelligas. Ya kembali lagi ke dalam skeptisisme. Jadi jiwa ya, lalu sikap ragu-ragu atau skeptisisme dan iluminasi merupakan alat-alat penting dalam usaha untuk mencapai pemahaman akan Tuhan. Yang kalau kita kita gunakan ya, ini adalah alat-alat yang dapat membuat kita ya, alat atau media yang dapat membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Pencapaian pemahaman akan Tuhan merupakan hasil dari perkembangan jiwa kita, perkembangan perjalanan jiwa kita. Jadi skeptisisme dan iluminasi merupakan media jiwa agar relasi antara manusia dengan Tuhan terrealisasikan. Karena manusia adalah
makhluk yang berakal budi, gambar dan rupa Tuhan, pada hakikatnya manusia mesti berelasi dengan penciptanya, mesti berelasi dengan Tuhan. Penggunaan skeptisisme untuk pemahaman akan Tuhan dan sini ya, itu beda sama skeptisisme yang ini ya, ala pemikiran modern ya, hingga kontemporer, kayak misalnya skeptisisme David Hume dan lain-lainnya beda ya, semuanya. Jadi skeptisisme yang tadi saya mention itu kayak Hume dan lain-lain itu adalah skeptisisme radikal yang meragukan variabel Tuhan. Jadi Tuhan sendiri itu diragukan. Tetapi di dalam skeptisisme ala Agustinian, yang mana menggunakan skeptisisme jenis metodologis, tetap memiliki pangkal. Pangkal atau ujungnya lah ya gitu ya, pangkal atau ujungnya bisa apa aja lah, pokoknya pasti ada yang final gitu ya. Jadi di sini, di dalam skeptisisme ala Agustinus, variabel Tuhan masih dapat dipertahankan di balik segala sikap keraguan-raguan yang dimiliki. Pendekatan ketuhanan Agustinian itu merupakan suatu pendekatan yang sifatnya subjektif ya, tadi saya sudah mention ya. Karena ia menggagaskan bahwa Tuhan terdapat dalam memori manusia. Tuhan dalam pandangan Agustinus adalah Tuhan yang bersifat personal. Maka kita mendekatinya perlu dengan cara yang personal pula. Tetapi di sini juga paradoks ya. Terdapat suatu paradoks karena Tuhan berada di dalam dan di atas diri ya. Jadi berada di dalam dan berada di atas diri. Bukan berada di luar diri manusia di luar sana, enggak ya. Nah, dari gagasan ini menimbulkan suatu masalah. Kalau gitu, bagaimana jiwa manusia yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya untuk mencapai Tuhan? Nah, disinilah peran dari iluminasi. Disinilah juga peran dari skeptisisme. Untuk mengatakan bahwa pengetahuan tentang diri sendiri merupakan dasar dari semua kepastian dan membuat manusia sadar akan dirinya sendiri. Karena untuk kita memahami Tuhan ya kita sebagai ciptaan, kita juga perlu memahami diri kita. Ya kira di situ ya, maksudnya tentang jiwa ya, tentang apa ya, gimana jiwa itu penting ya untuk kita selidiki, untuk kita tahu juga bagaimana perjalanannya untuk memahami Tuhan yang berada di dalam diri kita dan yang justru sangat dekat dengan kita. Tetapi kalau misalnya kita ngerasa jauh Tuhan jauh luar sana, atau misalnya ya Tuhan tuh abstrak, Tuhan tuh justru jangan-jangan nggak ada gitu ya, nggak ya. Tetapi Tuhan itu dekat. Dan di sini juga menjadi salah satu sifat penting ya dari yang dihasilkan dari skeptisisme ya. Sikap skeptis justru menunjukkan kebijaksanaan karena menyadari bahwa dirinya tuh nggak tahu apapun. Tetapi ya tetap ya, aspek indrawi itu seperti tubuh, panca indera itu juga memiliki peran dalam pencapaian realitas. Tetapi tubuh dan panca indera itu sifatnya terbatas. Berbeda dengan jiwa dan spiritual yang bersifat tidak terbatas ya. Karena melampaui berbagai macam pengalaman indrawi. Dan Agustinus sendiri juga melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan ya di dalam filsafatnya. Dia menggunakan keraguan dalam metode berpikirnya. Bahkan seorang filsuf Jerman yang bernama Karl Jaspers itu menyatakan bahwa
Augustine thinks in questions. Jadi Agustinus berpikir di dalam pertanyaan. Dia selalu bertanya. Ini mungkin mirip dengan Socrates ya, karena Socrates itu kan bertanya gitu ya. Dan Agustinus juga melakukan demikian, tapi bedanya ya, kan kalau Socrates kan nanya-nanya di pasar ya, nanya-nanya ke orang di pasar, tapi kalau Agustinus dia bertanya kepada dirinya sendiri, dia berdialog dengan dirinya sendiri. Dan kalau di dalam ranah filsafat ketuhanan, memang ya Agustinus tuh sempat ada mikir kalau skeptisisme itu mesti ditolak. Karena gini, kalau saya membaca begini, filsafat Agustinus itu ada dua. Kayak ini ya, kayak pemikirannya Martin Heidegger ya, Heidegger juga ada Heidegger 1, Heidegger 2, kemudian Ludwig Wittgenstein ya, yang ada Wittgenstein 1, Wittgenstein 2. Agustinus juga memiliki dua periode pemikirannya. Jadi itu Agustinus 1 dan Agustinus 2. Agustinus 1 adalah pemikirannya dia di masa mudanya. Sedangkan Agustinus 2 adalah pemikirannya dia pasca dia bertobat. Kalau di dalam Agustinus 2, skeptisisme dianggap dapat membuat manusia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak berujung. Sehingga kebenaran tidak dapat diperoleh. Kebenaran dan kepastian tuh nggak bisa kita capai. Dan karena itulah Agustinus menganggap bahwa skeptisisme itu salah dan hanya merupakan buah dari konflik batin. Dia punya keyakinan bahwa jalan pertama menuju Tuhan adalah menerima wahyu. Pandangan ini dapat diartikan sebagai pandangan yang sifatnya fideis, karena iman atau kepercayaan lebih didahulukan dan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada akal budi dan pengetahuan. Nah, karena itulah Agustinus menyatakan crede ut intelligas pada saat ia telah bertobat. Akal budi manusia tidak dapat menemukan dan mencapai kebenaran. Tetapi yang perlu ditekankan di sini, dan yang kalau misalnya kita refleksikan, akal budi juga tetap punya peran kok. Dia sebagai sebuah starter. Sebuah starter untuk menemukan dan mencapai kebenaran. Dan tentunya kepastian. Jadi akal budi tidak benar-benar dikesampingkan. Di sini bisa menyeimbangkan ya, antara iman dengan akal. Kan tadi dibilang ya, kalau Agustinus menyatakan bahwa skeptisisme harus ditolak untuk mencapai pemahaman akan Tuhan. Karena skeptisisme justru dapat membuat manusia jauh dari Tuhan. Tetapi di sini saya justru melihat bahwa pernyataan mencari kebenaran secara menyeluruh itu dapat merujuk kepada skeptisisme. Karena manusia memiliki kehendak untuk mencari kebenaran secara menyeluruh dengan dilandasi sikap keraguan. Yang diragukan dalam konteks ini bukanlah mengenai hakikat keberadaan Tuhan, karena itu adalah ranah dari skeptisisme radikal. Yang diragukan di sini adalah prosedur dalam pencapaian pemahaman dan penerimaan akan Tuhan. Nah, kalau gitu, yang diskeptisin apa dong? Yang diraguin apa dong? Yang perlu kita periksa apa dong? Simple. Adalah agama warisan. Ini mungkin terdengar kontroversial gitu ya, karena ini buku saya aja kan meragu untuk beriman, jadi saya takut nih buku saya di-bredel atau gimana. Tapi sebenarnya ya, maksudnya agama warisan di situ begini.
ajaran tentang Tuhan yang mana masih berlandaskan testimoni dari manusia sendiri. Bukan dia yang menyelidiki Tuhan secara pribadi dan berelasi kepada Tuhan secara pribadi. Jadi kalau ditarik ke dalam konteks ketuhanan, keraguan-raguan akan ajaran agama merupakan sebuah langkah awal untuk menuju Tuhan. Tetapi bukan agama dalam arti apa yang dibilang kitab suci, bukan, tetapi agama yang institusional. Agama yang justru kita kenal ya lewat manusia sendiri, manusia yang lain gitu. Bukan merujuk pada kitab suci gitu. Bahkan kalau misalnya dalam konteks Kristen ya, Yesus sendiri itu kan dibunuh sama pemuka agama. Yesus justru mengutuk orang-orang yang paham agama, yaitu orang Farisi dan Saduki. Itu artinya apa? Mereka beragama, tetapi hanya agama secara institusional aja, bukan berarti berelasi dengan Tuhan. Sedangkan yang ingin dicari oleh Agustinus dan yang ingin dicari juga sama kita adalah bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan. Inilah yang dicari. Dan untuk mengetahui, memahami, dan berelasi kepada Tuhan, manusia tidak dapat menerima atau mempercayai agama warisan secara begitu saja, nggak bisa. Jika manusia melakukannya, pemahaman akan kebenaran yang dalam hal ini dapat merujuk kepada Tuhan, dan kebijaksanaan berpotensi untuk tidak dapat tercapai. Jadi kita nggak bisa tuh mencapai kebenaran, kita nggak bisa mencapai kepastian, bahkan kita nggak bisa mencapai kebijaksanaan. Ya. Kita bahkan nggak bisa memaknai Tuhan. Tuhan jadi ada jauh di luar sana. Padahal Agustus bilang, karena Tuhan sudah ada gitu kan, di dalam memori kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Agama warisan tidak dapat dimengerti dan dipahami secara menyeluruh jika manusia tuh ya mengikutinya dengan ya mempercayai dengan tradisi semata atau ya udah terima aja karena lingkungan saya ajarannya begini ya udah saya ikutin gitu ya. Itu adalah merupakan salah satu bentuk ya dari agama warisan. Ya. Jadi wahyu dan ajaran agama tidak dapat dimengerti dan dipahami secara menyeluruh jika manusia mempercayainya dengan cara mengikuti tradisi semata. Jadi kayak terima secara mentah. Agar memahami kebenaran yang terkandung dalam wahyu dan dalam ajaran agama, manusia harus memiliki sikap kritis, perlu meragukan, dan perlu mempertanyakan warisan, tradisi agama, dan pesan yang disampaikan di dalamnya. Apakah pesan tersebut memang benar, sesuai, dan baik sesuai kitab suci? Atau bahkan jangan-jangan sebaliknya. Jadi yang menjadi pangkal kebenaran adalah kitab suci. Kitab suci mesti kita periksa sendiri, kitab suci mesti kita hidupi secara pribadi, bukan melalui testimoni. Jadi bahkan kalau perlu nih, pengujian terhadap ajaran agama juga mesti dilakukan. Pengujiannya dengan apa? Balik lagi, bagaimana dan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Karena kepastian berada di situ. Dalam melakukannya, akal budi gitu ya memiliki peran yang signifikan ya dalam proses ini ya. Dengan kita memeriksa ya, ditunjukkan dengan sikap kritis kita. Akal budi melakukan suatu refleksi terhadap berbagai wahyu,
dogma, ajaran, maupun tradisi mengenai konsep Tuhan, dan karena di tahap ini manusia telah melakukan suatu sikap ragu, manusia berusaha mencari kebenaran yang hakiki. Dan setelah melewati tahap usaha pencarian ini, manusia dapat memperoleh terang ilahi atau iluminasi yang dapat menghantarkannya menuju kebenaran dan menuju Tuhan. Agustinus memandang ya bahwa terang merupakan ya Tuhan sendiri ya. Terang atau iluminasi itu adalah Tuhan sendiri yang dapat menerangi manusia jika manusia telah berserah diri kepada Tuhan dan membenahi jiwanya. Tetapi ya untuk mencapai ini ya, mencapai iluminasi tersebut ya dibutuhkan suatu apa ya, pemeriksaan dan pembersihan diri dari hal-hal yang dapat menipu jiwa dan mata kita, yang biasanya didapat dari hal-hal indrawi atau berbagai dogma yang berasal di luar diri, atau jangan-jangan kita manusia membuat dogma sendiri. Kita membuat sendiri, kita bisa jadi jatuhnya kayak membual begitu. Oh, aku tahu ini dari Tuhan, tapi ternyata itu dari dirinya sendiri. Dia menuhankan dirinya. Jadi tidak ada relasi kepada Tuhan, yang justru adalah pengutamaan atau prioritas terhadap diri sendiri. Aku, me, menjadi center, bukan God yang sebagai center. Sebenarnya iluminasi Agustinus tuh belum cukup jelas mengenai manusia yang telah ini ya mencapai iluminasi itu yang kayak gimana sih, itu belum terlalu jelas ya. Ini memang tugas dari ahli filsafat ya untuk memeriksanya. Tetapi dalam konteks ini saya menempatkan bahwa posisi iluminasi hanya sampai sebatas pemahaman akan Tuhan. Karena ide-ide ilahi, ya, ide-ide tentang Tuhan belum tercapai sepenuhnya, dan iluminasi merupakan jalan untuk menuju ke sana. Agustinus menganggap ya dibutuhkan butuhkan rahmat Tuhan sendiri, inisiatif dari Tuhan sendiri untuk kita dapat memperoleh iluminasi. Tetapi lagi-lagi manusia tidak dapat mencapainya sendiri karena manusia telah terjebak ke dalam keadaan konkret, yaitu keadaan dosa, yaitu keadaan di mana ego menjadi pusat, ego menjadi center dari diri kita sendiri. Kita berpusat kepada diri sendiri. It's all about me. Semuanya adalah tentang aku. Itu susah. Itu susah agar untuk kita memperoleh iluminasi, itu susah kalau misalnya masih berpusat kepada diri kita. Dan saya pribadi setuju sama argumen Agustinus yang menganggap bahwa iluminasi itu berasal dan bersumber dari Tuhan. Tetapi dalam proses pemerolehan iluminasi tersebut, manusia tuh dapat dapat melakukannya itu dengan sengaja. Karena iluminasi dapat diperoleh manusia jika manusia telah memiliki rasa keraguan-raguan akan wahyu dan agama warisan. Wahyu di sini bukan dalam arti wahyu yang wahyu yang dari Tuhan gitu ya, bukan ya, tetapi wahyu yang dari ini dari agama warisan dan tradisi. Setelah manusia mengalami dan melewati tahap keraguan-raguan akan doktrin dan tradisi agama, iluminasi ilahi kan diperoleh ya. Karena apa? Keraguan-raguan.
Jadi iluminasi itu bisa diperoleh manusia secara cuma-cuma karena jiwa manusia itu sendiri telah bergerak. Jiwa manusia itu sendiri telah maju kepada Tuhan. Jadi relasi antara manusia dengan Tuhan adalah relasi dua arah. Manusia dengan usahanya dalam mencari kebenaran, kemudian kebenaran itu sendiri atau Tuhan melakukannya dengan menunjukkan dirinya. Jadi gini ya, manusia ini kan berusaha nih. Usahanya adalah bersikap skeptik, bersikap ragu, kemudian memeriksa apakah yang dia dapatkan melalui agama warisan itu sesuai dengan kitab suci atau tidak. Kemudian ia memperoleh terang dari Tuhan, dan Tuhan kemudian meresponnya. Jadi terang ilahi yang dapat menerangi manusia jika manusia ikut mengambil peran dalam terang tersebut, yaitu jika manusia mengandalkan akal budinya dengan sikap keraguan-raguan. Salah satu jalan lain ya, atau pandangan alternatif ya untuk memahami konsep pencapaian ide ilahi atau jalan menuju Tuhan ini, salah satunya adalah dengan cinta ya. Kenapa cinta? Jadi karena manusia tidak dapat serta-merta mencintai Tuhan. Lagi-lagi dibutuhkan terang ilahi atau iluminasi untuk mendapatkannya. Jika penerangan ilahi atau iluminasi sudah ditangkap oleh manusia, manusia akan memiliki rasa cinta akan Tuhan dan memiliki hasrat atau kehendak yang mendorong manusia untuk bertindak lebih mendekati dan mengetahui Tuhan secara mendalam. Ini seperti analogi iluminasi di mana jika manusia semakin mendekati sumber cahaya, which is Tuhan ya, manusia akan semakin mengetahui sumber cahaya tersebut. Bahkan dapat pula mengetahui hakikatnya. Cinta yang terdapat dalam diri manusia merupakan sebuah prosedur, dan Agustinus memandang untuk sampai kepada tahap ide ilahi dan mengetahuinya, itu dimulai dengan mengklaim bahwa ia mengetahui, ia mencintai Tuhan. Jadi ini cinta juga menjadi suatu landasan penting ya, suatu starter penting juga agar kita mencapai pemahaman akan Tuhan dan kita bisa berelasi sama Tuhan. Ini sebenarnya terkait juga dengan konsep jati diri ya, yang mana terkait juga dengan skeptisisme ya, mempertanyakan diri sendiri, memeriksa diri sendiri, merefleksikan diri sendiri. Dengan sikap ragu dapat diketahuinya bahwa ia sedang ragu-ragu, dan yang itu berarti ia menyadari dirinya. Ia menyadari dirinya tuh salah. Ini sesuai dengan diktum yang ditulis oleh Agustinus di dalam buku City of God bagian 11. Ini ada di buku saya juga, saya kutip ininya ya, apa sih yang Agustinus tulis itu kan tentang keraguan-raguan ini ya, yang mana terkait dengan pemikiran René Descartes, yaitu di dalam City of God dengan diktum si valor sum. Artinya adalah aku salah, maka aku ada. Ini terkait ya dengan René Descartes. Tetapi sebenarnya Descartes sendiri nggak pernah baca Agustinus gitu. Dia baru nyadar ya, Descartes itu kan dia menulis meditations itu ya, di mana terdapat diktum si cogito ergo sum, itu kan
di tahun 1437 ya, kalau nggak salah ya. Kemudian di tahun 1440-an, aduh saya lupa nih, maaf ya, saya nyontek sedikit kepada kok kepada sih dari buku saya gitu ya, bahwa pemikirannya Agustinus sama Descartes itu memang sejalan. Dan Descartes juga baru sadar setelah dia dikasih tahu sama temannya di Yesuit yang bernama Denis Maslen. Dia bahkan surat menyurat dengan Denis Maslen ya, dan langsung Descartes itu cari buku City of God di perpustakaan Leiden. Oh ya, sorry, bukan 14 ya, maaf ya. Tadi saya sebut 14 ya. Dia menulis Meditations itu tahun 1637. Sedangkan Descartes menulis kepada Maslen itu tahun 1644. Jadi kan beberapa tahun setelah ini, setelah dia menuliskan Meditations dan mengproklamirkan si Cogito ergo sum. Ini sedikit saya bacakan ya, apa isi surat Descartes kepada Maslen. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah memberitahuku tentang tulisan-tulisan Santo Agustinus yang membantu mengesahkan pemikiranku. Beberapa temanku juga telah melakukan hal yang sama. Dan aku sangat puas pada kenyataan bahwa pemikiranku serupa dengan pemikiran orang suci yang sangat luar biasa. Tetapi aku sama sekali tidak memiliki kebiasaan berpikir tentang mereka yang menginginkan pemikiran yang tampak baru. Sebaliknya, aku mengakomodasi pikiranku kepada orang lain sejauh kebenaran memungkinkanku untuk melakukannya. Itulah surat Descartes kepada Denis Maslen, seorang profesor di La Fleche, Yesuit yang menaungi Descartes, tentang Agustinus, tentang Cogito ergo sum, tentang Sivalum sum. Selebihnya bisa dibaca di buku yang saya tulis di sini. Ini ada 2 surat dari Descartes tentang Agustinus ya. Yang tadi kan pertama dari Denis Maslen, yang kedua surat yang ditulis Descartes kepada salah satu temannya yang bernama Corvius pada tanggal 16 November 1640. Jadi memang memiliki relasi ya antara Sivalum sum dengan Cogito ergo sum. Dan kita bisa lihat kalau Agustinus itu ya mungkin kalau bisa disebut, bisa dibilang proto Agustinian. Proto Cartesian, maaf. Ya, kembali lagi ke dalam pemikiran Agustinus bahwa ini adalah berbicara tentang jalan menuju Tuhan. Suatu prosedur atau cara agar pemahaman akan Tuhan dapat tercapai. Yang pada umumnya mencapai ini ya, maksudnya untuk mencapai ini kan harus berdasarkan agama, jalanin ritual ini, ritual itu. Tetapi kalau misalnya kita menjalani ritual, tetapi jika tidak memaknainya dan tidak memeriksanya sendiri dalam kitab suci, itu kan sulit juga ya. Jadi yang diragukan justru adalah agama warisan. Mesti memeriksa agama warisan, apakah itu memang sesuai dengan kitab suci atau tidak, sesuai dengan kebenaran atau tidak, dan mendapatkan kepastian atau tidak. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk paradoksal yang selalu ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari ketenangan. Dan kalau menurut Agustinus, manusia dapat berbahagia dan dapat tenang jika telah bersama Tuhan. Jadi kita bisa lihat ya, jalan menuju Tuhan yang pertama adalah dari skeptisisme, dari sikap ragu. Kemudian setelah ia meragukan, dia memperoleh iluminasi,
Dan setelah memperoleh iluminasi, memiliki pengetahuan akan Tuhan, dan berelasi dengan Tuhan. Ya, kira-kira mungkin sampai situ dulu yang pemaparan dari saya ya. Selebihnya bisa dibaca di dalam buku saya ini yang Ragu untuk Beriman. Dan mungkin setelah ini kita bisa lebih diskusi atau ngobrol-ngobrol ya. Dan mungkin bisa lebih hidup ya dengan kita. Silakan.